Shalom rekan-rekan pemuda sekalian. Kembali sekali lagi kita boleh Tuhan anugerahkan satu kesempatan yang indah untuk kita boleh kembali datang beribadah pada malam hari ini. Rekan-rekan sekalian, pada persekutuan kita malam hari ini, saya pertama-tama ingin mengajak kita di awal ibadah ini untuk menenangkan hati kita terlebih dahulu. Rekan-rekan sekalian, di dalam berbagai peristiwa yang kita lalui di dalam hidup kita, ada naik dan turun, ada suka dan duka. Namun teman-teman, seringkali banyak hal yang kita tidak mengerti mengapa harus terjadi di dalam hidup kita. Seringkali kita bertanya-tanya mengapa Tuhan yang baik mengizinkan hal-hal yang mungkin tidak baik terjadi dalam hidup kita. Atau mengapa Allah yang maha sempurna dalam segala rencananya seakan-akan tidak begitu baik merancangkan beberapa banyak hal di dalam hidup kita. Dan mungkin ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan lain di dalam hidup kita yang mungkin sampai saat ini masih membuat kita merasa resah atau mungkin membuat kita merasa berbeban berat. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, pada awal ibadah kita malam hari ini, saya mengajak kita untuk mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah teman-teman sambil sebuah pujian yang berjudul Ajarku Mengerti dilantunkan, biarlah kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Teman-teman, marilah pakai waktu ini untuk berdoa dan mengambil waktu untuk mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Sungguh di hadapan Allah yang mengasihi setiap kita dapat menyatakan segala apa yang ada dalam hati kita. Maka mari pakai waktu ini untuk berbicara kepadanya, atau mungkin hanya sekedar diam bersamanya. Biarlah melalui waktu ini ketika kita berdiam dan mendengarkan pujian ini boleh menolong kita untuk boleh semakin mengerti dan mengenal tentangnya. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan,
berdoa. Ya Bapa, inilah setiap kami kembali datang di hadirat-Mu, membawa segala perasaan yang ada di dalam diri kami. Kami dalam segala keberadaan kami mau datang menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari seringkali kami tidak mengerti mengapa banyak hal terjadi dalam hidup kami. Namun Tuhan, malam hari ini ketika kami kembali datang untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau boleh menyapa kami, menolong kami untuk mungkin boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Atau setidaknya kami pun boleh mendapat sekali lagi mendapatkan kekuatan daripada-Mu yang boleh meneguhkan kami dan menolong kami untuk terus melangkah di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian yang berjudul Open the Eyes of My Heart. Biar lewat pujian ini teman-teman kita boleh sama-sama dengan sukacita menyambut firman-Nya, dan kita boleh sama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk boleh menerima firman-Nya. Mari dengan segala kesungguhan hati kita jadikan pujian ini sebagai doa dan kerinduan hati kita. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to sing dengan lebih sungguh. Holy, 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 holy. I want to sing holy, 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 holy. I want to sing holy, 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 holy. I want to sing. Mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan ketika dalam waktu ini kami bisa mengambil waktu untuk boleh sungguh mengarahkan hati dan pikiran kami, membuka seluruh pikiran dan hati kami untuk boleh menerima firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh mengetahui apa yang Kau mau untuk nyatakan bagi setiap kami dan untuk kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah pemberitaan waktu ini, pemberitaan firman pada waktu ini, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, shalom untuk kita sekalian. Dan rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini masih di dalam satu rangkaian tema yang akan kita bersama-sama bicarakan di bulan ini tentang bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan bumi, pelayan-pelayan Allah untuk bekerja dan mengelola bumi kita. Dan hari ini teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk membicarakan satu tema, yaitu tentang langit dan bumi yang baru. Teman-teman, saya yakin setiap kita tidak asing ya dengan frasa ini, dengan kata-kata ini tentang kata langit bumi yang baru. Teman-teman, mungkin sebagian dari kita ada yang punya gambaran yang mungkin cukup kuat tentang kalimat ini, mungkin juga ada yang masih cukup asing baru sekali-sekali mendengarnya. Rekan-rekan sekalian, frasa langit dan bumi yang baru ini adalah frasa yang mungkin akan kita sama-sama lihat dari bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari bagian Wahyu. Teman-teman, bagian firman Tuhan ini menggambarkan tentang hari akhir ketika Allah telah datang kembali dan menghakimi bumi. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian muncul satu kata, satu frasa, yaitu langit dan bumi yang baru. Dan rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang apa sih makna dari bagian firman Tuhan ini dan apa dampaknya tentang cara kita memperlakukan atau cara kita untuk bertugas, menjalankan tugas kita sebagai manusia di bumi ini. Maka dari itu saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 1-5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Rekan-rekan sekalian, setelah membaca bagian firman Tuhan tadi, apa yang muncul di benak rekan-rekan sekalian? Ketika mendengar bahwa Allah akan menjadikan langit dan bumi yang baru, teman-teman, tidak sedikit orang yang kemudian akhirnya berkesimpulan bahwa ya sudah, untuk apa kita berlama-lama atau untuk apa kita bersusah payah memperjuangkan keselamatan bumi ini, ya. Akhirnya beberapa orang, beberapa golongan itu beranggapan bahwa ya sudah, untuk apa kita berusaha untuk merestorasi bumi ini, berusaha memperbaiki kembali bumi ini. Toh pada akhirnya akan Tuhan hancurkan kan gitu, akan Tuhan ganti dengan yang baru gitu. Jadi buat apa gitu kita bersusah payah menyelamatkan, kan yang penting jiwa kita, ya kan, ya akhirnya bumi ini semua sementara akan hilang gitu. Untuk apa kita bagus-bagusin gitu, kan Tuhan cuma peduli sama jiwa kita. Kan kita nanti yang ketemu sama Tuhan, nanti Tuhan hancurin, ya nanti kita tinggal di langit dan bumi yang baru yang Tuhan ciptakan lagi baru dari nol gitu. Dan ya sudah, bumi yang rusak kan ini kan sudah lewat gitu, akan tidak ada. Jadi untuk apa kita susah payah mengerjakan hal ini gitu, mengupayakan keberlangsungan bumi kita saat ini.
Teman-teman, satu pandangan yang terdengar sangat ekstrim, tapi teman-teman tidak sedikit orang yang beranggapan seperti demikian. Atau mungkin beberapa dari rekan-rekan sekalian juga mulai berpikir seperti demikian ketika membaca bagian firman Tuhan tadi, bahwa akhirnya ya bumi yang saat ini kita tinggali ya nggak akan ada gunanya lagi. Ya akhirnya nanti akan hilang, puff gitu, hilang begitu saja. Jadi kalau kita memperjuangkan keberlangsungan, kelestarian hewan-hewan, pohon-pohonan supaya nggak punah, itu useless. Nggak akan ada gunanya, karena Tuhan nanti kan akan bikin yang baru lagi gitu dari nol. Semua akan hilang gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, apakah seperti demikian pada akhirnya maksud dari bagian firman Tuhan ini? Apakah pada akhirnya langit dan bumi yang baru ini adalah sesuatu yang benar-benar baru Tuhan ciptakan, dan bumi yang kita tinggali saat ini ya sudah nggak usah diapa-apain gitu. Yang penting kita siap-siap bertemu dengan Tuhan, urusan bumi tinggalin aja gitu. Rekan-rekan sekalian, saya percaya bukan seperti itu apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Tapi kemudian pada akhirnya bagaimana kita memahami konteks dari teks ini, bagaimana kita memahami dan cara kita memahami bagian-bagian ini. Rekan-rekan saya, tentang makna langit dan bumi yang baru ini sebenarnya di kalangan teolog juga masih beragam sekali pendapat. Ya, sehingga kalau teman-teman mencari berbagai artikel tentang pemahaman langit dan bumi yang baru, tentu teman-teman juga akan menemukan banyak pendapat yang beragam. Tapi rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu perspektif untuk boleh menolong kita untuk memahami tugas kita sebagai manusia yang lebih holistik. Rekan-rekan sekalian, yang pertama saya mengutip dari seorang teolog yang bernama Gordon Zerbe. Rekan-rekan sekalian, Gordon Zerbe ini mengajak kita untuk melihat bahwa memang ada kesan gitu di dalam perjanjian lama itu, di perjanjian baru maksud saya, di perjanjian baru itu ada kesan ya bahwa bumi itu akan berlalu dan hilang. Tetapi teman-teman, sesungguhnya Gordon Zerbe kemudian dia mengajak kita untuk melihat kepada bagian firman Tuhan dari Yesaya 51 ayat 6 dan juga tentang pandangan teologi dari Paulus. Rekan-rekan sekalian, kenapa Gordon Zerbe mengajak kita untuk melihat bagian-bagian firman Tuhan ini? Teman-teman, jikalau kita melihat bagian-bagian dari Yesaya yang berbicara tentang langit dan bumi yang baru yang akan berlalu, dan juga tentang pandangan-pandangan teologi Paulus, sesungguhnya teman-teman, dari sana kita bisa menemukan bahwa pada akhir ada satu konsep yang berbicara tentang langit dan bumi yang baru itu bukan hilang, tetapi sesungguhnya direstorasi. Ya, jadi artinya teman-teman, kemunculan langit dan bumi yang baru itu bukan dengan satu proses langit dan bumi yang sekarang ini hilang kemudian diciptakan yang baru, tetapi langit dan bumi yang ada saat ini akan Tuhan pulihkan. Ya, nah, jadi beda ya, bukan dihilangkan begitu saja, tetapi akan Tuhan pulihkan. Ya, menjadi seperti sedia kala sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, sehingga langit dan bumi yang baru itu bukan proses pemusnahan bumi dan kemudian Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di tempat yang lain atau di tempat yang sama, kita nggak tahu gitu. Tetapi kemudian ada satu sense, ada satu nuansa yang sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi itu adalah bukan pemusnahan, tetapi sesungguhnya adalah sebuah pemulihan. Jadi apa yang sudah ada ini akan dalam tanda kutip seperti di-upgrade, dikembalikan seperti sedia kala di akhir nanti. Sehingga pada akhirnya dari pendapat pertama ini, dari seorang Gordon Zerbe ini, kita bisa melihat bahwa ada satu nuansanya, boleh kita menjadi satu prior knowledge, satu latar belakang yang boleh kita pegang, bahwa ya pada akhirnya langit bumi yang lama berlalu itu bukan berarti akan dibuang begitu saja, tetapi Tuhan pada akhirnya akan memulihkan langit dan bumi yang saat ini, yang kita pijak di mana kita berada saat ini, dan itu yang akan Tuhan pulihkan. Kemudian rekan-rekan sekalian, hal yang kedua yang saya ingin ajak kita untuk bersama lihat adalah bahwa pada akhirnya juga jikalau kita berpikir bahwa bumi saat ini tidak ada gunanya sebab Tuhan akan menghancurkan, teman-teman, sesungguhnya kalau kita memperhatikan kembali apa yang menjadi akar permasalahan sampai bumi dan manusia menjadi tidak harmonis saat ini. Kalau kita kembali memikirkan kenapa sih pada akhirnya sekarang tuh bumi itu jadinya ya kalau bisa dibilang sering gak keruh-keruan, bisa ada bencana gitu ya, tanah kering gitu ya, binatang jadi saling menyerang gitu, manusia dengan alam jadi ya dalam tanda kutip tidak akur, tidak harmonis. Teman-teman, akar permasalahannya di mana? Teman-teman, akar permasalahannya itu bukan di ciptaan itu sendiri. Ya,
Artinya Tuhan tidak salah menciptakan. Ya. Tuhan gak salah nyiptain alam, binatang, pohon, manusia. Sehingga teman-teman tidak ada alasan untuk Allah menghancurkan semua itu. Sebab Tuhan menciptakan semuanya ini sesungguhnya adalah baik adanya. Tetapi kemudian teman-teman yang menjadi akar permasalahan kenapa bumi saat ini bisa hancur, bumi sekarang ini bisa menderita dan perlu kita sampai berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya. Akar masalah utamanya adalah karena dosa. Ya, bukan karena ciptaan itu salah, makanya harus dibongkar dan diganti dengan yang baru. Bukan. Tetapi akar permasalahan adalah dosa. Dosa yang kemudian menguasai manusia dan membuat tanah menjadi terkutuk, alam menjadi terkutuk, dan manusia pun menjadi tidak punya kemampuan yang natural untuk bisa menyelamatkan bumi. Sehingga perlu upaya. Sehingga pada akhirnya teman-teman dari poin ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa akhirnya itu tidak ada alasan, tidak ada sesuatu yang logis kalau kita berpikir bahwa akhirnya ya Tuhan akan menghancurkan langit dan bumi ini dan mengganti yang baru. Sebab ya akar masalahnya memang bukan di ciptaannya, akar masalahnya ada di dosa. Dan teman-teman, maka dari itu Tuhanlah yang menyelesaikan dosa kita, membuat kita untuk menjadi manusia-manusia baru, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang melahirbarukan kita menjadi pengikut-pengikut Allah yang bisa bersama-sama memulihkan bumi ini, dan yang nanti pada akhir nanti akan disempurnakan oleh Allah, yang karyanya akan dijadikan penuh oleh Allah. Restorasi itu menjadi langit dan bumi yang baru itu akan dituntaskan oleh Allah. Namun bukan berarti manusia nggak punya tugas apa-apa di dalam kehidupan ini. Lalu teman-teman, yang ketiga saya ingin mengajak kita untuk melihat juga pada akhirnya memang ada satu tendensi bagi setiap kita untuk selalu cenderung memandang yang spiritual itu lebih daripada yang sifatnya jasmania. Ya, hal-hal yang sifatnya rohani itu adalah lebih penting daripada sesuatu yang sifatnya jasmani. Kita sebagai orang-orang Kristen atau ya, sebagai orang-orang Kristen ini sangat mudah tergoda atau jatuh kepada pola pikir demikian. Saya yakin ini bukan pertama kali kita mendengar tentang hal ini, tapi sering kali sadar nggak sadar ini menjadi sebuah presuposisi bagi diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa apa yang menyenangkan hati Tuhan selalu adalah hanya melulu tentang soal kita melayani di gereja, berbuat baik kepada sesama, dan lain sebagainya. Kita jarang bisa melihat bahwa seluruh kehidupan kita ini adalah satu bentuk ibadah. Ketika kita kerja, melakukan pekerjaan sehari-hari, masak, nyiram pohon, bersihin rumah gitu ya, mengemudi, berkendara dengan sopan, dengan sesuai aturan, kita berpikir itu bukan sebuah ibadah. Dan kita berpikir itu sesuatu yang jasmania, sehingga kita tidak berpikir bahwa Tuhan melihat itu gitu. Ya. Kita tidak berpikir bahwa Tuhan akan memperhitungkan segala yang kita lakukan di luar hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Kita seringkali berpikir seperti itu. Padahal teman-teman, pada akhirnya kita melihat bahwa begitu banyak bagian dari firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak ingin ibadah yang setengah-setengah, dan Tuhan menginginkan kita itu menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di dalam seluruh aspek hidup kita. Pelayanan itu bukan hanya soal kita melayani di gereja, kita beribadah di rumah, kita baca Alkitab, ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat, ketika kita ada di kegiatan-kegiatan yang diawali dengan doa dan ditutup dengan doa, bukan hanya di saat-saat seperti itu teman-teman. Tapi sekali lagi, di dalam seluruh aspek hidup kita. Sehingga teman-teman, itu jugalah yang Tuhan perhitungkan di dalam dunia kita ini. Tuhan bukan hanya memandang penting jiwa kita, tetapi Tuhan juga memandang penting bagaimana cara kita memperlakukan tubuh kita dan alam sekitar kita. Teman-teman, kalau kita mau berpikir secara ekstrim, kalau orang yang berpikir bahwa hal-hal yang rohani itu lebih penting daripada hal-hal yang jasmania, maka kita akan cenderung menjadi orang-orang yang sangat mudah menyakiti diri. Ya, padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya, berkali-kali dalam berbagai bagian firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita jangan menganggap remeh tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat di mana Allah bersemayam.
Sehingga teman-teman, kita tidak bisa menganggap tubuh kita ini nggak penting sehingga kita ya udah kita tidak usah merawat diri gitu, kita tidak usah mempedulikan kesehatan fisik kita. Yang penting kita rajin melayani gitu, kita melayani sampai sakit gitu, kita melayani sampai melukai orang lain gitu, kita nggak peduli. Yang penting saya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual dan rohani itu. Tapi teman-teman, sesungguhnya bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan merindukan sebuah pelayanan dan dedikasi hidup yang holistik. Sebab seluruh dunia inilah yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Tuhan ingin kita menjadi manusia-manusia bertanggung jawab untuk melayani Dia, bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi di seluruh kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita berlutut berdoa, tetapi ketika kita berjalan di keseharian kita. Bukan hanya ketika kita berhadapan dengan mimbar, tetapi juga mungkin ketika kita berhadapan dengan alam sekitar kita. Sebab Tuhan bukan hanya menitipkan sesama kita untuk dilayani, tetapi Tuhan juga menitipkan bumi ini untuk kita kelola. Teman-teman sekalian, dalam beberapa kesempatan yang lalu, saya juga sudah beberapa kali menyampaikan tentang prinsip ini, bahwa kita adalah para penata layan Allah. Tugas dan panggilan kita adalah untuk melayani Allah dengan cara merawat bumi ini. Ya. Tuhan menitipkan bumi ini untuk berada di bawah kendali dan kuasa kita. Bukan untuk kita eksploitasi, tetapi untuk kita kelola. Sehingga teman-teman, kerinduan Tuhan adalah kalau Dia kembali, Dia bisa menjumpai kita sebagai hamba yang baik dan setia. Ya. Kalau kita ingat bagaimana perumpamaan talenta, ketika Tuhan mempercayakan sejumlah talenta dan sang Tuhan mengharapkan sekembalinya Dia, para hamba itu sudah mengembangkan dan melipat gandakan apa yang dititipkan. Nah teman-teman, seperti itu juga yang Tuhan harapkan di dalam hidup kita. Tuhan tidak berharap, tidak berpikir, tidak menginginkan kita hanya mengabaikan, cuek kepada alam ini, kepada bumi kita. Tapi Tuhan berharap kita menjadi pelayan-pelayan yang setia, menjalankan panggilan kita untuk mengelola segala apa yang Tuhan titipkan, termasuk alam ciptaan di sekitar kita. Dan rekan-rekan sekalian, dari bagian firman Tuhan yang singkat ini boleh kembali menambah kepada setiap kita sebuah perspektif yang baru dan juga sebuah kerinduan yang lebih dalam bagi setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan dengan lebih holistik. Bukan hanya separuh-separuh bagian dari hidup kita, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita bisa melayani Dia. Di sepanjang kehidupan kita, di dalam setiap langkah dan nafas kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berpijak, dan apapun yang kita lakukan, semua itu bisa kita persembahkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak memandang rendah ciptaannya ini, yang sifatnya meskipun material, hanya bersifat fisik, namun Tuhan tidak pernah memandang tidak penting. Segala yang kita miliki saat ini, harta, rumah, pekerjaan, dan alam bumi tempat tinggal kita saat ini, semua itu adalah titipan dan kepercayaan dari Tuhan. Dan sekembalinya Dia yang akan meminta pertanggungjawaban itu kepada kita. Dia bukan hanya ingin meminta pertanggungjawaban, hanya sekedar tentu kita percaya bahwa Tuhan kembali, Dia pasti akan bertanggungjawabkan seberapa giat kita mencari jiwa, seberapa giat kita mengembangkan talenta yang kita punya untuk pelayanan, untuk memberkati orang lain. Tetapi teman-teman, yang Tuhan titipkan bukan hanya sebatas talenta atau jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan juga menitipkan segala yang bersifat material ini untuk kita kelola sebagai sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk membawa semua yang kita miliki yang sifatnya material ini, tubuh, harta, alam bumi kita ini, kita mau mengelola semuanya ini untuk bisa kita bawa, untuk boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Maka teman-teman, biar lewat daripada firman Tuhan ini, kita boleh sekali lagi mengerti dan menemukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada malam hari ini ketika kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya
lewat perenungan firman yang singkat ini boleh menolong kami untuk boleh kembali mengerti apa yang Engkau inginkan, apa yang menjadi maksud firman-Mu, dan apa yang Engkau ingin kami pahami dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengan setia melayani Engkau di sepanjang hidup kami, dalam seluruh aspek hidup kami. Kami melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, sampai di sini persekutuan pemuda kita. Tetapi sebelum mengakhirinya, saya ingin memberikan satu pengumuman, yaitu tentang persekutuan pemuda minggu depan. Kita akan bertemu pada pukul 7 malam di Zoom, rekan-rekan sekalian. Di dalam kesempatan minggu depan bertepatan dengan peringatan Earth Hour, kita akan mengambil waktu di dalam persekutuan kita di dalam Zoom untuk kita bersama-sama berdoa. Ya, kita akan memakai momen ini untuk bersama-sama bukan hanya sharing, tetapi kita akan memuji Tuhan dan juga berdoa bagi banyak hal di bumi kita ini. Kita percaya bahwa salah satu tugas kita dan salah satu cara kita untuk mengambil bagian di dalam tugas, menunaikan tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di bumi ini adalah melalui doa-doa kita juga. Maka biarlah teman-teman minggu depan di momen persekutuan kita boleh sama-sama berkumpul teman-teman di Zoom. Kita mau sama-sama berdoa, menyatukan hati untuk bersama-sama berdoa. Dan teman-teman juga besok kita akan kembali bersekutu di dalam ibadah umum. Teman-teman mari sama-sama siapkan hati untuk bersama-sama kembali bersekutu. Sampai di sini persekutuan kita rekan-rekan sekalian. Silakan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.